Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Seperti biasa, ketika awal bulan aku akan membuat rencana keuangan lagi. Di bulan ini, alhamdulillah pemasukan yang aku terima dari suami aku sedikit bertambah. Tapi walaupun bertambah, pengeluaran bulanan aku tidak akan ikut bertambah juga. Melainkan aku akan menambah untuk tabungan aku. Jadi, ketika kita menerima kenaikan uang bulanan, yang harus ditambah itu bukan pengeluaran, melainkan tabungan. Di bulan ini juga, aku akan memulai lagi untuk mengumpulkan dana darurat. Setelah di bulan-bulan kemarin aku tidak dapat menabung untuk dana darurat, akhirnya di bulan ini aku bisa memulai untuk menabung lagi. Karena bagaimanapun dana darurat itu sangat penting. Setidaknya aku akan mengumpulkan minimal uang dana darurat sebanyak 3 bulan biaya hidup aku dan keluarga. Karena kita harus selalu siap dengan segala keadaan yang tidak kita harapkan. Karena ketika kita menjalani kehidupan belum tentu bulan depan atau bulan-bulan selanjutnya berjalan dengan baik juga. Teman-teman, ketika kita menerima gaji, sebaiknya langsung kita bagi uangnya untuk kebutuhan kita selama 1 bulan. Dan jangan lupa menabung juga. Lalu ketika kita misalnya mempunyai hutang, lebih baik hutang dahulu yang kita bayarkan ya. Lanjut ke videonya. Pertama-tama seperti biasa, aku buat cover dan judulnya dulu. Lalu aku buat kotak-kotak seperti ini untuk pendapatan, saving, biaya tetap, dan biaya tidak tetap. Untuk gambar di bulan ini aku menggunakan tema Halloween, dan untuk ide menggambarnya sendiri aku dapat dari Pinterest ya. Di bulan ini pengeluaran aku nggak beda jauh dari bulan kemarin, hanya bertambah 2 pos di bagian biaya tidak tetapnya. Karena bulan ini aku akan kasih kado ke teman aku dan juga aku akan membelanjakan untuk membeli sayuran. Yang pertama aku isi kotak yang pendapatan yaitu 4.600.000. Selanjutnya untuk saving aku masukkan untuk bulan ini sebanyak 1.200.000. Untuk biaya tetap, sama seperti bulan kemarin, isinya hanya untuk orang tua dan sedekah. Nominalnya pun sama, sebanyak 500.000 dan 100.000. Lalu selanjutnya di kolom biaya tidak tetap, berisi pengeluaran-pengeluaran dan kebutuhan kami di bulan ini, yaitu pos belanja bulanan, paket data, pegangan suami, pegangan istri, skincare, biaya servis motor, kado untuk teman, belanja sayur untuk food prep, dan uang jaga-jaga. Untuk nominalnya masih sama seperti bulan kemarin, hanya ada tambahan untuk kado teman dan untuk belanja sayur untuk keperluan food prep aja ya. Seperti biasa juga, ketika aku membuat anggaran, aku selalu melebihkan setiap pos agar tidak kekurangan nantinya. Jadi lebih baik lebih daripada kurang ya teman-teman. Karena kalau lebih uangnya bisa kita masukkan challenge atau bisa kita jajanin di akhir bulan. Sedangkan kalau kurang nanti kita bingung mencari kurangnya kemana. Pokoknya dalam mengatur keuangan itu disesuaikan sendiri aja ya. Jangan terlalu boros tapi jangan terlalu pelit juga ya. Dan yang penting harus nabung walaupun sedikit. Nah, setelah semuanya dicatat, tinggal dihitung saja sisa gajinya berapa. Sisa gaji ini akan berguna jika ada suatu hal yang mendadak atau kalaupun tidak terpakai bisa kita masukkan ke tabungan. Nah, tinggal dihitung saja pendapatan dikurangi saving dan dikurangi biaya-biaya. Untuk sisa gaji bulan ini, alhamdulillah lumayan banyak, yaitu 200.000 lagi. Untuk teman-teman yang bingung kenapa nggak ada pengeluaran untuk bayar listrik, untuk beli gas, dan lainnya, sekali lagi aku jelaskan aku masih tinggal sama orang tua aku ya. Jadi di biaya tetap itu, untuk jatah orang tua itu sebenarnya aku untuk tambah-tambah aja membeli kebutuhan di rumah. Nah, selanjutnya aku pisahkan uangnya ke dompet disiplin ini ya, supaya uangnya tidak tercampur dan memudahkan aku ketika aku mengambil uangnya. Jadi ketika aku ingin membeli sesuatu, aku bisa langsung mengambil ke jatah aku pegangan istri,
Dan kalau aku ingin mengambil untuk jatah lainnya, aku juga tinggal lihat aja berdasarkan catatan di atasnya ini ya. Teman-teman gimana? Udah pada gajian belum? Atau gajinya numpang lewat aja? Atau bahkan selangkah lebih maju dengan membuat buku seperti ini, catatan seperti ini, catatan keuangan seperti aku? Boleh di-share ya, karena aku juga masih belajar, aku masih banget belajar untuk hemat dan lebih menghargai uang, walaupun sedikit. Nah, untuk uang yang ini adalah uang untuk saving, jadi akan aku pisahkan dulu. Dan untuk uang yang ini, 300.000 akan aku masukkan ke dalam dompet ini tapi yang tidak ada namanya. Karena memang pengeluaran ini hanya ada di bulan ini, jadi aku nggak buat nama pengeluarannya di dompet ini ya. Aku tandai aja pakai kertas ini, yaitu untuk kado 100.000 dan untuk belanja sayur 200.000. Sudah selesai anggaran di bulan ini, mulai dari belanja bulanan, pegangan suami, pegangan istri, paket data, orang tua, skincare, sedekah, uang jaga-jaga, servis motor, sisa gaji, dan yang terakhir untuk kado dan belanja sayuran. Semua uangnya sudah tersimpan rapi ya di sini. Nah, sedangkan untuk yang saving, nanti uangnya akan aku masukkan ke sinking fund dan emergency fund aku. Tapi nanti akan aku masukkan nggak di sini ya. Oke, selanjutnya aku mau buat habit tracker untuk bulan ini. Di sini sudah aku gambar separuh dan sudah aku buat juga tabelnya supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Sejauh ini habit tracker untuk bulan Oktober ini yang paling niat sih yang aku bikin. Karena lumayan lama memikirkan konsepnya, enggak deng, aku lihat di Pinterest sih. Maksudnya aku lumayan lama membuat polanya karena susah. Aku berharap untuk bulan Oktober ini aku lebih rajin dalam melakukan hal-hal yang ada di habit tracker ini. Karena di bulan kemarin aku banyak gagalnya, jadi di bulan ini harus lebih sadar diri dan rajin melakukan ini semua. Sama seperti bulan kemarin, aku hanya memasukkan 6 hal ke dalam habit tracker aku, yaitu untuk YouTube, olahraga, kode puasa, maskeran, nospen, dan water. Kalau teman-teman ingin buat habit tracker juga, disesuaikan saja dengan keinginan kalian. Dan gak harus sama seperti aku, terserah kalian mau masukkan apa aja. Pokoknya bebas sebutuhnya kalian ya. Dan gak harus 6 hal seperti aku, bisa lebih, bahkan bisa lebih sedikit, bisa lebih banyak, pokoknya terserah. Jadi ini tuh sebagai pengingat bahwa kalian melakukan hal-hal ini di bulan ini. Oh iya, untuk video mengisi sinking fund akan aku buat terpisah ya. Karena aku akan membuat tabel baru untuk emergency fund. Segitu aja video dari aku, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk yang sudah menonton, wassalamualaikum.